Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulani Nurul Zafira, NIM B119106. Di video kali ini saya akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan hukum pengangkutan. Hukum pengangkutan merupakan bagian dari hukum dagang, dan hukum dagang termasuk dalam bidang hukum keperdataan. Hal ini karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adanya hukum pengangkutan sangat diperlukan untuk mengatur dan melindungi penggunaan jasa. Sebab, dengan adanya hukum ini, penumpang dapat terpenuhi hak dan kewajibannya, begitu pula sebaliknya. Seperti yang kita tahu, pengangkutan adalah kegiatan dari transportasi memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ekspeditur menurut pasal 86 KUHD adalah orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagang dan barang-barang lainnya melalui daratan ataupun perairan. Ekspeditur tidak menyelenggarakan pengangkutan terhadap barang muatan tersebut. Yang bertugas untuk menyelenggarakan pengangkutan barang muatan tersebut adalah pengangkut. Ekspeditur merupakan subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim, pengangkut, serta penerima barang. Dari latar belakang tadi, saya mengambil beberapa pokok pembahasan. Yang diantaranya, apa itu hukum pengangkutan? Lalu, apa sih penyebab perjanjian pengangkutan tidak berjalan dengan baik? Dan yang terakhir, bagaimana penyelesaian apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen pengguna jasa angkutan? Baik, untuk pembahasan pertama, pengertian hukum pengangkutan. Pengangkut berasal dari kata angkut, yang berarti mengangkut dan membawa. Jadi, istilah pengangkutan diartikan sebagai pembawaan barang-barang atau orang-orang, dalam tanda kurung itu penumpang. Menurut HMN Purwosudipto, pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, yang mana pengangkut mengikatkan dirinya untuk mengangkut barang atau orang ke tempat lain, sedangkan pengirim mengikatkan dirinya untuk membayar uang angkutan. Menurut Ridwan Khoirindi, pengangkutan merupakan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Di dalamnya terdapat beberapa unsur pengangkutan. Yang pertama, adanya sesuatu yang diangkut, adanya kendaraan sebagai alat angkutan, dan adanya tempat yang dilalui alat angkut. Yang terakhir, menurut Abdul Qadir Muhammad, ia membagi hukum pengangkutan menjadi 3 bagian. Yang pertama, hukum pengangkutan sebagai usaha atau bisnis. Pengangkutan sebagai usaha memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang kedua, hukum pengangkutan sebagai proses. Pengangkutan sebagai perjanjian pada umumnya bersifat lisan, tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Dan yang ketiga, hukum pengangkutan sebagai perjanjian. Pengangkutan sebagai proses penerapan maksudnya serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat pengangkut, kemudian dibawa oleh pengangkut menuju tempat tujuan, dan pembongkaran di tempat tujuan. Nah, ini adalah pembahasan kedua kita, yaitu faktor perjanjian pengangkutan tidak berjalan dengan baik. Faktor yang pertama itu adalah kesalahan dan kelalaian pengangkut. Dalam hal ini disebabkan karena pihak pengangkut tidak berhati-hati dalam pengaturan barang dan penurunan barang atau pembongkaran barang di tempat tujuan yang mengakibatkan rusaknya barang tersebut. Sehingga pengangkut bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atas kerusakan barang kiriman karena kelalaian pengangkut yang menyebabkan kerugian pihak pengirim. Yang kedua, tanggung jawab perusahaan pengangkut terhadap kerugian yang diderita pengirim. Tanggung jawab ini ditetapkan dalam perjanjian atau undang-undang kewajiban pengangkutan. Lalu, bagaimana penyelesaian ganti rugi dalam pengiriman barang tersebut? Berdasarkan pada pasal 193 UU LAJ dan perjanjian sebelumnya yang telah disepakati, pihak pengangkut terikat dengan tanggung jawab untuk mengganti segala kerugian yang timbul di dalam pelaksanaan pengangkutan apabila kerugian tersebut timbul karena kesalahan atau kelalaian pihak pengangkut. Namun, penyelesaian sengketa perjanjian pengangkutan yang menyebabkan kerugian yang diderita pengirim yang dilakukan pengangkut biasanya diselesaikan melalui musyawarah atau pembayaran ganti rugi secara tunai. Ini biasanya dilakukan kesepakatan mengenai jenis atau bentuk ganti rugi oleh perusahaan setelah adanya kesepakatan.